Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Dahasen Bengkulu. Kami dari kelompok 6. Kelompok ini terdiri dari Desi Ramdhani, Eka Sari, Elisa Fitri, Rera Marcella, dan Yosiartana. Kelompok kami akan membahas tentang regulasi keuangan sektor publik. Pengertian regulasi. Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yakni regulation atau peraturan. Jadi, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan atau tempat peribadatan, maupun organisasi sosial lainnya. 1. Regulasi akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Perjalanan akuntansi sektor publik di era pra-reformasi didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pengertian daerah dalam era pra-reformasi adalah daerah tingkat 1 yang meliputi provinsi, dan daerah tingkat 2 yang meliputi kota madya atau kabupaten. Regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara. Tuntutan good governance diterjemahkan sebagai terbatas dari tindakan KKN. Pemisah kekuasaan antar eksekutif, yudikatif, dan legislatif dilaksanakan. Selain itu, partisipasi masyarakat akan mendorong praktik demokrasi dalam pelaksanaan akuntabilitas publik yang sesuai dengan jiwa otonomi daerah. Yang selanjutnya adalah review regulasi akuntansi sektor publik. Judicial review atau hak uji material merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya jual produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, serta yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan eksekutif adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip checks and balances berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan atau separation of power. Permasalahan regulasi keuangan sektor publik. Yang pertama, regulasi yang berfokus pada manajemen. Regulasi yang berfokus pada pengaturan wilayah manajemen organisasi publik seringkali menggaburkan proses pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jadi, regulasi publik harus fokus pada tujuan pencapaian organisasi publik, yaitu kesejahteraan publik. Dengan demikian, manajemen akan menata dirinya dalam segala situasi dan kondisi mengikuti regulasi yang berfokus pada tujuan kesejahteraan publik tersebut. Yang kedua, regulasi belum bersifat teknik. Banyak regulasi publik di Indonesia yang tersusun dengan sangat baik untuk tujuan kesejahteraan publik. Namun, banyak diantaranya tidak dapat diaplikasikan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena regulasi tersebut tidak menjelaskan atau tidak disertai dengan regulasi lain yang membahas secara lebih teknis bagaimana mengimplementasikan regulasi tersebut. Yang ketiga yaitu perbedaan interpretasi antara undang-undang dan regulasi di bawahnya. Dalam banyak kajian, beberapa ayat atau pasal dari undang-undang atau regulasi terkait sering menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya. Di tingkat daerah, substansi dari isi undang-undang terkait tidak dapat diturunkan dalam peraturan daerah. Kondisi ini membuat tujuan peraturan pemerintah tidak dapat tercapai sesuai konsep awalnya. Yang keempat, pelaksanaan regulasi yang bersifat transisi berdampak pemborosan anggaran. Saat ini, banyak regulasi yang bersifat transisi telah dilaksanakan secara bertahap dan membutuhkan kapasitas tertentu untuk melaksanakannya. Hal ini akan mempengaruhi anggaran yang senantiasa meningkat dan cenderung boros. Pemborosan anggaran
akan menurunkan kapasitas organisasi dalam menjalankan roda organisasi sehingga pencapaian tujuan organisasi semakin menurun. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan regulasi tanpa sanksi. Sanksi yang dimaksud adalah hukuman jika organisasi publik tidak melaksanakan regulasi tersebut. Dengan tidak adanya sanksi, organisasi akan seenaknya melaksanakan dan tidak melaksanakan regulasi tersebut.